Setelah gadis ini pukul sampai pingsan ibu kandungnya, sangat cepat memasukkan ibu ke dalam kantong mayat. Kemudian menggunakan troli kecil untuk membawa kantong mayat ke perahu kecil di danau, wajahnya sangat tenang. Tanpa ampun, setelah menarik napas panjang. Menggunakan pisau untuk memotong tali, ibu yang koma ditenggelamkan ke dasar danau oleh batu. Yang lebih menakutkan, ada banyak kantong seperti itu di bawah danau. Tapi yang tidak kita duga, ini adalah kisah nyata yang diadaptasi menjadi film. Di pinggiran Amerika, ada sebuah hotel. Ketika ada tamu masuk, tidak akan bisa keluar. Pemilik hotel ini adalah sang ibu dan putrinya, hanya menerima tamu yang datang ke hotel sendirian saja. Anda melihat tamu ini makan dan berbicara dengan gembira, sesaat kemudian dia dibius dan jatuh ke bawah. Selanjutnya mereka memberikan tugas. Esther pergi untuk memeriksa mobil. Ibu bertugas mengais barang bawaan, Dek bertugas membersihkan pakaian dan barang yang lain. Mungkin bisa mendapatkan barang bagus. Sampai malam, Dek membawa pria itu ke danau. Mendayung perahu, melemparkan orang itu ke dasar danau yang dalam. Selama lemparan ke bawah, meskipun tamu itu sadar kembali. Keinginan untuk hidup membuatnya berjuang, namun hasilnya masih perlahan tenggelam ke dasar danau. Ibu dan anak perempuan di atas kapal segera terbiasa dengan pemandangan ini. Tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Hari ini Esther berkata kepada ibunya, dia ingin berhenti. Dia tidak ingin melakukan hal-hal seperti ini lagi. Jumlah uang yang diperoleh selama bertahun-tahun cukup bagi mereka untuk mengubah hidup mereka. Tapi ibu bilang jumlah ini tidak cukup. Ketika uang sudah cukup, dia akan membawa putri pergi jauh dari situ. Dan kasih tahu Esther, apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan buat dia. Esther belum pernah keluar sebelumnya, tentu saja dia akan mempercayai ibunya. Tak lama kemudian seorang tamu baru datang. Tamu ini mengendarai mobil mewah. Sendirian datang ke tempat ini. Pasti punya banyak uang. Esther mengambil satu cangkir cappuccino, membawanya ke ruang tamu. Menunggu di luar, benar saja, tamu ini jatuh. Dia ingin masuk ke kamar untuk mengambil barang berharga, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Melihat ibu dan anak yang polos ini, adalah pemilik hotel yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Esther, setelah tamu pingsan menginginkan ambil uang dan barang-barang. Tanpa diduga, ada mobil datang dengan sangat cepat. Kemudian satu orang keluar dengan panik dan mengatakan temannya tertembak. Membutuhkan perawatan segera tetapi tamu lain masih di kamar. Esther tentu saja tidak setuju. Siapa yang mengira bahwa pihak lain akan mengeluarkan pistol? Mengancam ibu dan anak, bawa teman itu ke dalam. Setelah membalut lukanya. Memaksa ibu dan anak untuk kembali ke kamar mereka dan tidak boleh keluar. Esther sangat khawatir saat ini. Karena efek anestesi tamu sebelumnya telah hilang. Menunggu tamu itu bangun akan mengira ini hotel horor. Esther ketika Paco tidak memperhatikan. Menyelinap ke kamar tamu lain, siapa sangka tamu itu sudah bangun. Langsung mendorongnya ke tempat tidur, mencekiknya dengan sekuat tenaga. Pada saat kritis, Paco bergegas ke dalam berpikir bahwa tamu itu adalah orang yang memulai masalah. Pukul dia pingsan dengan pistol, Esther berpura-pura menjadi korban. Dua orang menyeret tamu keluar rumah, setelah Paco memberi tamu satu tembakan. Menggali lubang untuk kuburkan orang itu, Esther tidak pernah terkena cinta sejak kecil. Jatuh cinta pada Paco. Setelah beberapa hari berhubungan, keduanya memutuskan untuk jatuh cinta. Khawatir ibu akan mengetahuinya, mereka berdua diam-diam berkencan. Tetapi hari itu, mereka ke tempat rahasia. Ditemukan oleh ibu dengan cepat memanggil Esther ke kamar. Ketika Esther keluar, ada 5 bekas jari di wajahnya. Paco sangat sedih melihat itu, tunggu luka teman Paco sembuh. Akan bawa Esther ikut, tetapi mereka tidak tahu bahwa trik punya sang ibu sangat kejam, dia kasih tahu ke Esther jika ingin membunuh teman dan Paco. Memberitahu Esther untuk bantu dia, tetapi Esther tidak bisa melakukannya. Di sisi lain, Dek sedang beresin barang yang dia dapatkan selama ini. Sayangnya dilihat oleh teman-teman Paco, ini adalah hotel yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Dek mengagumi hasil curian di luar ketika teman Paco melihatnya. Dia bertanya apa yang disembunyikan Dek, ketika dia melihat arloji emas. Dia terdiam, karena di jam itu terukir nama adiknya. Tetapi adiknya telah hilang selama lebih dari sebulan. Dek tidak bisa omong apa-apa. Pria ini mulai marah, dia mengambil tongkat dan memukul Dek. Dia berlari kembali dan bertanya kepada Ibu Esther, apakah ibu dan anak ini membuka hotel hitam di sini? Kedua belah pihak bertengkar, ibu mengambil kunci dari meja. Langsung menusuk pahanya yang terluka, saat ini Dek juga bergegas membantu. Saat dia dan Dek berkelahi, sang ibu menurunkan salib dari dinding.
Dengan kejam menikamnya di belakang leher, membunuh pria itu, Esther dan Paco berlari cepat ke dalam. Paco baru buka pintu, sang ibu sudah tembak sekali ke jantung dia. Melihat Paco jatuh ke lantai, hati Esther patah. Cinta pertamanya dibunuh oleh ibunya. Ibu berkata orang-orang ini adalah orang jahat, mereka semua pantas mati. Tidak tahu harus berbuat apa, dia hanya bisa membuang tubuh ke danau bersama ibu. Malam tiba, seolah-olah tidak ada yang terjadi, mereka berdua duduk untuk makan malam. Esther menuangkan segelas cappuccino untuk ibu bahkan tidak memikirkannya dan langsung meminumnya. Begitu saja ibu dalam keadaan koma, Esther pergi ke kamar ibu. Temukan di lemari ada banyak uang tunai, uang ini sudah cukup lama bagi mereka untuk pergi. Dia akhirnya mengerti, ibu tidak mau pergi. Menghasilkan cukup uang untuk pergi hanyalah alasan saja. 1 detik kemudian, Esther memutuskan untuk memasukkan ibunya ke dalam kantong mayat. Dan kemudian membawa tubuh ke danau sendirian dan melemparkannya ke dalam danau. Esther mengubur ibunya dengan orang-orang yang mereka bunuh. Ceritanya berakhir, tetapi hal yang paling mengerikan adalah film ini diadaptasi dari kisah nyata. Semoga mimpi indah semuanya, sampai jumpa.